Halo Sobat Tonton dimanapun kamu berada, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini aku akan ceritakan sebuah film yang sangat seru, berlatar belakang kerajaan-kerajaan Korea pada zaman dahulu. Karena itu siapkan cemilan, duduk manis, simak rangkuman film Remban. Sudah siap? Kalau gitu, ayo nonton aja. Pada dinasti Joseon, Raja Lee Jo dipandang sebagai boneka dari dinasti Qing di Tiongkok oleh kaum nasionalis Joseon. Putranya yaitu putra mahkota Lee Yong berencana untuk membeli kapal perang Eropa untuk mengusir Qing dan pada saat yang sama menyingkirkan ayahnya yang berkemauan lemah. Rencana tersebut terbongkar oleh Menteri Perang Kim Ja-jun yang memiliki pengaruh terhadap raja dan membuat sebuah framing atau jebakan seolah-olah itu adalah sebuah pemberontakan. Kim bertemu dengan orang-orang Eropa dan mengetahui bahwa mereka telah membawa zombie yang disebut sebagai setan malam. Putra mahkota mendatangi ayahnya dan memohon agar dia mempertimbangkan usulannya untuk menentang Qing karena mereka sekarang memiliki senjata api. Tetapi raja yang impoten dan keras kepala, dia menolak untuk mendengarkan saran dari putranya itu. Kemudian untuk menyelamatkan anak buahnya, pangeran melakukan bunuh diri sebagai penebusan dosa sehingga bawahannya akan selamat. Pasukan Joseon menghancurkan kapal Eropa dan mengambil arkebus, tetapi seorang tentara Joseon digigit oleh zombie. Dia kembali ke desanya di mana dia berubah menjadi zombie dan menyebarkan infeksi. Zombie sangat haus akan daging manusia dan darah manusia. Mereka terpicu oleh suara, kemudian mereka juga tidak betah di bawah sinar matahari dan hanya bisa dihentikan atau dibunuh dengan pemenggalan kepala atau ditusuk jantungnya, serta pemisahan tulang belakang. Tetapi metode pembunuhannya tidak konsisten, alias bisa dengan berbagai cara. Putra mahkota meninggalkan permintaannya agar istrinya Gyeongbin dan anaknya yang belum lahir dibesarkan oleh adik laki-lakinya yaitu Lee Chung di Tiongkok demi keselamatan mereka. Lee Chung sebelumnya tidak termasuk dalam urutan suksesi Joseon sebagai penghormatan kepada Qing dan dibesarkan di luar negeri yang makmur. Lee Chung kembali bersama rekannya Haksu. Mereka sampai di pelabuhan di Jemulpo. Namun mereka diserang oleh pembunuh Joseon yang dikirim oleh Menteri Kim dan para menteri lainnya yang merencanakan kudeta terhadap raja. Suara-suara bising dari pertempuran itu menarik serangan dari penduduk desa yang telah berubah menjadi zombie. Lee Chung dan Haksu dibantu oleh pejuang lokal termasuk Park Eul-ryong, mantan letnan putra mahkota dan pemanah Deok-hee. Para pejuang Jemulpo ini meminta Lee Chung untuk menjadi putra mahkota, namun ia menolak dan ingin kembali ke Tiongkok. Lee Chung dengan canggung menggoda Deok-hee. Satu-satunya yang selamat dari calon pembunuh ditangkap oleh Kim karena dia terinfeksi. Para menteri mengatur agar infeksi tersebut menular ke salah satu selir, yang mana kemudian selir itu akan berbalik dan menginfeksi raja. Lee Chung tiba di istana di mana dia meminta tentara untuk menghancurkan zombie. Karena paranoid, raja awalnya setuju selama Lee Chung tidak menginginkan tahta, tetapi para menteri menghasutnya untuk membatalkan perintah tersebut, mengklaim tidak ada wabah zombie, yang ada hanya pemberontakan sipil saja. Kemudian para pejuang Jemulpo ditangkap, sementara Lee Chung dan Gyeongbin diperintahkan untuk menghadiri perjamuan untuk delegasi Qing yang berkunjung. Pada perjamuan tersebut, raja sepenuhnya berubah menjadi zombie dan dia dibunuh oleh Kim, yang melepaskan zombie di sana dalam upaya untuk membunuh anggota-anggota istana dan juga delegasi dari kerajaan Qing. Kemudian memerintah dengan semua potensi oposisi hilang, alias kekuatannya sebagai penguasa akan mutlak. Namun Kim digigit oleh zombie yang menyebabkan para menteri berusaha membunuhnya. Alhasil Kim justru membunuh semua menteri tersebut dan dia memotong tangannya sendiri untuk memperlambat infeksi. Lalu dengan gila dia menyatakan dirinya sebagai raja. Gyeongbin meyakinkan Lee Chung untuk tidak melarikan diri melainkan melindungi rakyat, sehingga Lee Chung pengawal kerajaan dan sekutu pejuang Jemulpo yang dibebaskan dari penjara melanjutkan untuk bertempur untuk mencegah zombie melarikan diri dari istana dan menyerang ibu kota. Lee Chung dan sekutunya berencana untuk menyatukan para zombie ke dalam sebuah ledakan besar di istana. Kim membunuh Haksu dan Park yang terinfeksi. Mencegah ledakan tersebut, Lee Chung melanjutkan rencana yang sama melawan gerombolan zombie dan Kim yang setengah terinfeksi. Saat melakukannya, dia menuangkan minyak ke lantai istana. Deok-hee menembakkan panah api ke dalam istana dan membakarnya. Lee Chung kabur ke atap istana, ternyata sudah dicegat bahwa Kim juga memanjat di atas atap istana. Bersama-sama mereka berduel satu sama lain dan Lee Chung akhirnya menjadi pemenangnya. Bala bantuan dari tentara dan rakyat biasa kemudian tiba untuk membasmi sisa-sisa zombie. Lee Chung menyadari bahwa melalui kekuatan rakyat, Joseon yang telah hancur masih memiliki harapan untuk hidup dan memilih untuk tetap tinggal sebagai raja baru untuk memimpin rakyatnya daripada kembali ke Tiongkok. Film ini diakhiri dengan Lee Chung memimpin pasukannya untuk memusnahkan zombie yang tersisa di pelabuhan tempat zombie pertama kali muncul.
Baik sobat nonton, tonton juga alur cerita film lain dari channel ini. Jika kamu ingin film favoritmu aku ceritakan, tulis saja judulnya di kolom komentar. Kemudian jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe, serta bunyikan lonceng biar kamu menjadi orang pertama yang tahu kalau aku upload video baru. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa lagi.